kemarin kita tahu bahwa Gibran ini justru berusaha mempermalukan cicit pendiri NU, Caimin. Lalu berusaha juga mempermalukan sahabat Gus Dur yang NU-nya 9 karat, Pak Mahfud. Dan kalau ngelihat Gibran memang sangat mengecewakan. Cuma halo, kopdar lagi di Kopi Partai. Ngopi kuy. Setelah 2 minggu aku absen. Ini apa? Absen ya? Bukan absen aku. Apa namanya? Hiatus. Bertapa. Oh, bertapa. Supaya lebih sakti. Karena akhir-akhir ini kayaknya butuh kesaktian nih untuk menghadapi mereka ini kan. Udah kayak fans bola aja ya maksud gue ya. Tapi emang bener sih. Akhir-akhir ini tuh kita emang lebih butuh kesaktian, Mas. Manuvernya udah nggak di luar nulur udah. Nurul apa nulur sih? Udah nggak habis Fikri di luar nulur. Penangkapan jam 3 orang tidur ditangkap kan. Palti ya? Ya, itu kan ya kita butuh kesaktian kayaknya. Makanya bertapa. Bener. Ilmu. Itu kayak semacam cyber nggak sih? Semacam kayak ini dipasin banget jam 3 gitu biar kayak menunjukkan lu pendukung paslon 03 nggak boleh macam-macam gitu. Bisa kesana. Bener juga ya. Jam 3 loh. Jam 3. Tapi kok nggak 3 sore gitu loh. Tapi 3 pagi ya. 3 pagi itu kan masih tidur orang-orang tuh. Iya, kalau itu 15 kalau 3 sore. Kalau ini 03. Oh iya 03 ya. Oh nggak sama ya. Ini 03 apa? Pokoknya, soalnya kalau 3 sore itu 15.00 Mas. Iya. Pokoknya yang pendukung 03 langsung jam 3 katanya gitu. Mungkin Kacau. ini juga kali ya, takut kalau sore-sore kan banyak orang yang ngerekam gitu nanti. Oh gitu ya. Betul sih. Mungkin sih. Tapi bagi saya tuh memang aneh karena ngapain jam 3 tuh. Kayak nggak bisa tunggu deh jam 6, jam 7 gitu kan. Sampai nunggu orangnya bangun dulu gitu loh. Sarapan dulu. Kita mau nagih utang pun kalau jam 3 juga nggak enak kan. Ini nangkep loh. Waduh. Palti Huta Barat ditangkap dengan cara yang menurut saya sangat aneh, seperti penggerebekan teroris atau narkoba jam 3 pagi. Konon ada 2 mobil, 10 orang dan sebagainya, karena dianggap meripos. Pertanyaannya sekarang, pasal apa yang digunakan oleh polisi sehingga menempatkan Palti Huta Barat sedemikian pentingnya dan sedemikian gentingnya sehingga harus ditangkap jam 3 pagi. Itu kadang agak bikin bingung, itu dia kamtip di pesantren bangunin sholat malam apa gimana? Kuliah subuh ya? Palti kayaknya bukan orang pesantren kayaknya tuh. Nah itu, makanya lebih bingung lagi nih. Aduh. Tapi ini kemarin debat Mas. Debat cawapres semalam. Ya, luar biasa debat. Itu gimana Mas Alif melihat kemarin debat cawapres? Saya terlepas dari apa yang terjadi di panggung debat, gitu ya, saya melihat memang rakyat kita itu masih belum tahu soal debat itu apa. Oke. Jadi orang tuh kalau menyalahkan itu dianggap debat, gitu. Menyalahkan, terus kemudian memojokkan itu dianggap debat. Padahal debat itu kan menguasai satu permasalahan dan kemudian memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Betul. Saya tuh dulu pernah ikut lomba debat bahasa Arab di Malaysia. Saya dulu juara debat bahasa Inggris di Jawa Timur. Oh iya. Jadi saya bahasa Arab, kamu bahasa Inggrisnya. Iya. Saya nggak pernah debat. Nah ini kita kasih tahu. Gitu, kan? Gimana? Jadi gini, orang debat itu di lomba debat, konteks lomba debat, gitu ya, yang dinilai adalah jawaban-jawabannya. Jadi pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Nah, kalau ini sesuai dia dapat poin, dapat nilai. Betul, jadi kalau cuma gini gitu ya, oh kamu salah ini salah, itu nggak ada poinnya. Betul. Nggak ada. Iya. Dan bahkan kalau sampai seperti berdebat dengan jurinya gitu ya, juri ngasih ini, ngasih peraturan gitu. Ini nggak boleh. Loh, ini boleh harusnya. Itu minus itu poinnya kan? Betul. Iya kan? Betul. Nggak, saya dulu ikut lomba debat tuh jadi gini, di lomba debat antar kampus fakultas saja itu ada aturan mainnya. Betul, nggak ada tuh. Dan nggak ada peserta lomba melawan jurinya.
Nggak ada kan? Iya. Ini kalau sampai ngelawan udah diskualifikasi dia. Iya, Jadi, dan kalau di debat bahasa Inggris yang gua ikut dulu gitu kan, misalkan kan ada 3 speakers ya, 3 pembicara gitu, tiga spokesperson. First speaker, second speaker, third speaker gitu. Dan ini kan apa ya, replikasi dari perdebatan di parlemen kan sistemnya. Makanya ada istilahnya parlemen Asia, British Parliament gitu-gitu kan, American, Australian gitu kan. Nah, yang pertama itu pasti dinilai speaker pertama itu dari stance. Stance itu positioning. Jadi posisi argumentasi pondasinya itu gimana? dan selalu fokus kepada argumentasi. Betul. Dan yang dinilai Gini-gini nih nggak ada nih. liar. Nggak ada nilainya tuh nggak ada gitu loh. Tapi itu nggak masuk substansinya berarti yang kayak gitu-gitu tuh. Gak ada, karena yang penting itu lu gimana mempertahankan pondasi argumen lu. Iya. Mungkin dia nyari gagasan dia dulu sendiri itu tuh. Dia tuh. Betul. Ya, tapi masyarakat kita tuh banyak yang nggak ngerti. Debat tuh dikiranya ya nyerang-nyerang nggak gitu. Itu bukan debat lah itu namanya. Dan dibandingin katanya sama debat capres yang sebelumnya, yang katanya 01, Prabowo. 03 nyerang 02, tapi kan itu beda, menyerangnya tuh substansi waktu itu. Nah ini yang kemudian juga selain orang nggak paham soal debat itu apa, juga tidak paham perbedaan antara mengkritik dan menghina. Betul. Jadi kalau yang sebelumnya kan di kubu Prabowo itu banyak yang nggak ngerti lah. Orang menghina dianggap kritik sebelumnya kan, kritik Jokowi padahal menghina sebelumnya. Nah sekarang kebalikan gitu, yang menghina dianggap kritik gitu. Ini kan salah. Jadi ya mungkin mereka saking bingungnya tuh, karena dua kubu bersatu, saking bingung hancur tuh dia. Panik jadinya. Atau jangan-jangan di kamus besar dinasti ini kritik sama dengan menghina. Wah. Kamus besar dinasti, hilirisasi dinasti. Aduh, hilirisasi itu lagi terus ya. Iya. Benar. Iya, kalau gua ngelihatnya emang gitu. Kalau di debat capres yang kemarin itu, Mas, itu kan cenderung memang apa yang dilakukan oleh Pak Anies dan kemudian Pak Ganjar, terutama Pak Ganjar gitu yang dia akan menunjukkan data-data. Itu kan menyerang pondasi argumennya Pak Prabowo yang menyatakan bahwa udah selesai, bahwa strategi pertahanan dia paling bagus. Beda misalkan Pak Ganjar tiba-tiba, Pak Prabowo keringetan nih, panik nih. Nah, itu kan yang dilakukan Gibran gitu. Betul. Caimin, ini nih tegang banget nih kemarin gitu kan. Bawa contekan nih. Nah, itu kan bukan debat. Itu nyerang pribadi, personal. Jadi ya itulah mungkin juga mereka nggak paham, dan sebenarnya kalau dari sisi data-data yang dibawa sama Gibran juga banyak yang salah gitu. Betul. Seperti misalkan tanah adat katanya 1,5 juta sudah dikasih. Ternyata nggak sampai. Ceknya nggak sampai. Terus kemudian wah kita tuh dari tahun 2018, 19, 20, 21 itu udah nggak impor. 2022 aja kita impor karena ada COVID. 2023 ini karena ada El Nino dan sebagainya. Padahal yang namanya beras itu setiap tahun impor, dari tahun 2019 ya impor gitu. Dan itu ada ratusan ribu ton. Betul. Kalau cuma 1-2 ton mungkin itu kan mungkin keselip datanya gitu kan. Ini ratusan ribu ton, itu kalau dihitung kontainer udah berapa, itu banyak gitu. Jadi impornya sebenarnya ada, dan data dia salah sebenarnya. Tapi karena mungkin dia ngerasa gimmick saya udah bagus, udah pasti aman mungkin. Apa kata lu tadi? Gitu. Mencari argumentasi yang tepat. Iya lagi. Karena apa ya, kalau dilihat sih dari gelagatnya kayak emang benar-benar percaya diri sama gimmicknya gitu kalau yang aku lihat ya. Percaya diri apa sombong? Mungkin sombong. Nah tapi ini juga aku heran gitu. Banyak orang bilang sombong. Cuma gini, orang bisa sombong itu harus didukung dengan faktor, atau ada faktor pendukungnya. Betul. Misal nih, saya sombong gitu ya, dengan kekayaan misalnya. Ya saya harus kaya dong gitu kan. Harus punya hartanya. Loh kalau nggak kaya sombong tuh gimana gitu kan. Misalkan menyombongkan punya mobil, harus punya mobil dulu gitu kan. Itu ibarat kata kalau nggak kaya tapi pengen sombong tuh kayak jomblo pengen selingkuh gitu ya. Itu jomblo kok selingkuh dari mana? Nah ini Gibran nih mau sombong soal apa coba? Soal apa coba? Ke Pak Mahfud soal apa? Soal jasanya bagi negeri ini. Pak Mahfud pernah Menhan, pernah Menteri, DPR, Ketua MK, dengan semua keputusan-keputusannya nggak akan pernah sebanding, dan selamanya mungkin sampai Gibran meninggal dunia tidak akan pernah mampu menyamai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud. Betul. Pak Gibran susah sekali rasanya untuk menjadi ketua MK. Susah gitu. Karena ini pondasinya harus bagus banget gitu kan. Iya. Gibran jadi anggota DPR, saya juga gak membayangkan dia akan maju dari partai mana misalkan. Mau jadi menteri apa? Nah,
orang yang seperti ini dengan pengalaman 2 tahun wali kota, pertanyaannya mau sombong atas dasar apa? Orang-orang bilang sombong, tapi mau sombong apa coba? Apa yang mau disombongkan? Iya lagi. Ini gue jadi inget di Twitter. Apa Ada yang persis ngomong gitu. Pak Mahfud ini banyak pengalaman bla 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 bla. Tapi satu hal yang tidak dipunyai Pak Mahfud, tuh? punya Bapak Presiden. Aduh, iya lagi. Itu di Twitter gue baca semalam, gue ngakak gue baca. Gini loh. Bapak Presiden. Ya Bapak Presiden tuh gini, iyalah Pak Mahfud jelas nggak bisa, Iya. bapaknya kan udah meninggal setahu gua, udah meninggal kan kalau nggak salah gitu ya. Dan ya nggak akan pernah punya Bapak Presiden. Ya kita juga susah nih, bapak kita suruh jadi presiden kan susah kan. Nunggu 5 tahun lagi ya kalau kepilih kan, maju dari partai aja susah gitu kan. Minimal pamannya katanya Gak usah ditahan. pamannya MK katanya. Iya. Begitu, Itu juga ya. prestasi coy. Itu prestasi. Gak semua orang lo punya paman di MK. Waduh. Tapi iya kalau ngelihat bahwa anak presiden boleh sombong karena bapaknya presiden, itu ada tuh dalam pepatah bahasa Arab tuh sebenarnya yang namanya anak muda. Anak muda itu yang menepuk dirinya sendiri, bukan karena bapaknya. Oh, gue ingat tuh pepatahnya. Gimana tuh? Laisal fata. Mayakulu kana abi. Yang artinya Walakinal fata mayakulu Ha anada. anada gitu. Jadi ya dia bukan anak muda kalau kemudian membanggakan orang tuanya gitu. Ya. Anak muda yang benar itu membanggakan prestasi pencapaiannya sendiri. Nah, itu kembali lagi dia mau sombong atas dasar apa? itu Saya sama kayak kita saya misalkan ketemu dengan Roman Paris misalnya. Saya mau sombong apa gitu. Mau ketemu sama Haritanu lah yang teman kita misalkan kan. Haritanu atau siapa Khairul Tanjung atau orang-orang terkaya misalkan. Kita tuh mau nyombongkan materi yang nggak nyambung gitu. Kita tidak akan pernah sampai ke sana rasanya gitu untuk mencapai posisi Haritanu seperti sekarang gitu ya. Susah gitu. Nah, Gibran mau sombong di depan Pak Mahfud. Ke Caimin pun susah dia tuh. Caimin tuh ketua partai yang cukup muda gitu ya. Iya. Dan kemudian sampai hari ini saya melihat peluang dia untuk terus menjadi ketua partai itu sangat tinggi sekali. Betul. Dia nggak tergantikan di PKB. Nah, Gibran nih mau bawa dia mau ngapain coba? Dia punya apa sampai sombong gitu. Nggak, kalau kata anak-anak TikTok tuh gini komennya. Ini pentingnya batasan umur katanya gitu. Yang 40 tahun itu. Iya. Iya sih. Supaya bisa ngejaga di atas panggung tuh gitu katanya. Sebenarnya sih nggak perlu 40 tahun sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Cuma mungkin Gibran memang ya itu kembali lagi dia belum pernah ikut debat kayaknya tuh waktu kuliah gitu ya, atau sekolah atau mewakili sekolahnya karena di debat itu ada etika-etikanya, ada aturan-aturannya yang kalau itu dilanggar tuh ngurangi poin gitu. Iya, itu kalau beneran di lomba debat itu semalam Gibran tuh bisa kalah margin berapa gitu. Iya. Marginnya panjang. Minus, coy. udah masuk minus. Melanggar aturan banyak yang dia langgar gitu. Coba secara isi, waduh, saya juga bingung. Mekanisasi petani katanya. Oh, kita akan mekanisasi petani, digitalisasi petani. Itu petaninya diganti manusia android kali ya, mekanisasi. Nyiram tanaman pakai drone katanya. Tapi ada yang lucu. Bagaimana cara menyelesaikan tambang ilegal? Ya tinggal dicabut aja izinnya. Lah ilegal kok ada izin ini kan? Izin dari mana orang Oksimoron. Enggak, tapi yang lebih lucu lagi ada yang soal tambang itu. Kita akan berdayakan UMKM. Gimana caranya tambang UMKM? Batu bara UMKM. Gimana coba? Orang itu padat modal. Modal besar. Tapi kalau batu bara ada versi UMKM-nya, kita mau juga tuh. Modal kan, modal kecil kan. Boleh lah kita kan. Modal 10 juta, Iya. 20 juta. Kita Bisa buka lah kecil-kecilan. UMKM batu bara kan. Kita pinjem aja ke BRI. Oh pantes kemarin tuh ada Menteri BUMN senyum-senyum di belakang tuh pas ngomong gitu. Kesono larinya, kesono. Iya kan? Oh, Menteri BUMN Erick Thohir ya. Iya, kan dia bos batu bara juga, bos tambang juga. Dia ngerti lah harusnya kan? Saya tuh sebenarnya dulu mengidolakan Gibran dan saya kan ngefans dengan Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi lah gitu ya. Dan dulu saya ngejek-ngejekin AHY gitu kan. Wah, ini anak ini nggak berproses gitu sebagainya gitu ya. Ternyata ada yang lebih parah gitu. Terus aku semalam ngeliat AHY itu, wah Jadi kayaknya keren AHY ya? lebih baik. AHY lebih baik deh gitu ya.
minimal AHY itu kalau nggak tahu dia ngeblank dikit lah gitu. Tapi tidak sampai gini-gini ya gitu ya. Jadi ya mungkin begitulah penilaian manusia, bisa salah kita gitu ya terkait seseorang. Dan kalau ngelihat Gibran memang sangat mengecewakan. Cuma nggak tahu nih, yang sekarang menjadi pertanyaan itu di mana para ulama dan kiai atau para pemuka agama ketika melihat sikap yang seperti itu terjadi di depan mata mereka gitu ya. Kalau dulu kan di 2014, 2019 ada fatwa ulama, ijtima ulama dan sebagainya gitu ya. Di Pilpres 2024 ini kayak nggak ada sama sekali gitu ya. Dan pendukung Prabowo Gibran kan ada banyak gitu ya. Ya. Saya kalau jadi kiai dan sudah terlanjur mendukung mereka, misalkan nih, kayaknya saya belok deh. Kalau ngelihat dari tingkah laku Gibran semalam gitu ya. Karena yang namanya kiai ulama itu kan mestinya jadi jadi contoh gitu ya. Jadi dia bisa melihat gitu. Nah, kalau orang yang seperti ini terus mereka dukung. Ini kalau kita analisa nih, kalau Basul Masail di NU sampai dosa ini. Betul. Mendukung Prabowo Gibran nih hukumnya bisa sampai dosa loh. Bisa sampai dosa. Iya. Kalau kita mau Basul Masail nih agak panjang durasi ini kan. 1 jam sendiri kayaknya. Ini ganti nih Basul Masail partai. Bukan kopi lagi. Tapi ada aku ngeliat di Facebook, ada yang berusaha lah membela Gibran. Kayak begini katanya. Yang dilakukan Gibran tuh biasa aja. Toh ini pakai Basul Masail juga dia. Di forum Basul Masail itu santri berdebat dengan kiai, ngeritik kiai itu. Oh, tapi yang nggak ada yang biasa aja. gini-gini. Nah, itu masalahnya. Oh, kalau gini udah tepes. Masalahnya itu ketika dalam Basul Masail, karena gue santri ya, Iya. gue pernah Basul Masail gitu. Yang kita kedepankan itu kemudian dalam kritik itu substansi, beneran di situ. Misalkan kiai ngomong, oh di ini begini ngomongnya di kitab ini. Oh enggak kiai, maksud di kitab itu gini-gini. Itu kritik gitu loh. Kita bisa keras berdebat soal itu, tapi kemudian menyampaikannya. Atau nggak mungkin gitu loh kepada kiai, wah kiai ini bawa contekan, wah kiai ini minumnya masih pakai botol plastik. Ya nggak gitu. Iya lagi. Iya. Itu ad hominem kan. Iya, Nyerangnya jadi personal kalau itu udah gitu. dan itu nggak ada hubungannya gitu. Soal botol plastik itu sebenarnya Gibran juga selama ini juga sering kan ada foto-fotonya pakai botol plastik gitu kan. Banyak. Lawang dia dulu jualan apa tuh? Dia punya produk jualan yang pakai plastik tuh. Plastik juga, iya. Ya sok-sokan bicara soal lingkungan hidup dan sebagainya, ekonomi hijau gitu kan. Dan di Solo itu nggak ada perda soal larangan menggunakan plastik sekali pakai. Waduh. Oh ya? Iya, ada di Twitter gue tadi lihat yang mempertanyakan. Wali kotanya udah ganti tuh belum tuh? Masih ya? Masih ya? Disuruh mundur gak mau. Disuruh mundur nggak? Nanti dulu. Jaga-jaga katanya. Ya kan banyak orang juga ya bilang nggak gitu ya, karena saya juga nggak ngerti, kadang-kadang orang tuh merasa lebih tahu soal Basul Masail dibandingkan orang-orang yang pernah jadi santri gitu ya. Anak santri dengan kiai itu semodern, saya kan di pesantren yang setengah modern ya, bukan yang full modern, jadi masih ada salafnya tapi setengahnya modern gitu. Ya bener, itu yang namanya santri mau kasih argumentasi itu pasti panjang sekali penjelasannya, tidak akan sampai kemudian bilang Pak Kiai kok grogi sih gitu. Oh Pak Kiai kok ngambek sih, baru saya nggak mencari jawaban Pak Kiai, nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya orang bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak sopan seperti itu. Tapi saya juga baca pembelaan gini nih, kalau di Facebook, Instagram dan sebagainya, di kolom komentar kalau kita cek gitu ya, memang banyak akun-akun yang 0 followers gitu ya, 0 postingan. Akun bodong. Pokoknya dia komen di mana-mana tuh. Saya sampai kadang ngelihat kan, ini kok akun ini terus yang komen gitu ya. Penasaran, wah kosong gini, ngeblokir. Lihat lagi, banyak ternyata. Dan semalam itu sampai ratusan. Tapi di luar ini gitu ya, ini kan oke lah buzzer mereka bisa kerahkan. Dan ada satu template yang lucu juga. Komentar mereka, bener kata Ridwan Kamil. Gue gak ngerti maksudnya apa. Apa sih Ridwan konteksnya? Jangan itu punya Ridwan Kamil. Nggak, tapi di luar akun-akun anonim ini gitu ya, ada juga Samara Amani. Samara Amani itu kemudian membela, katanya kalau anak muda itu mengkritik dianggap niradab gitu. Tapi kalau diem dianggap kayak ayam sayur dan sebagainya. Ini gimana kalian sebagai orang-orang yang muda, lebih muda dari saya gimana?
Gue balik lagi ke yang tadi. Gimana? Kiranya Samara ini belum tahu atau susah untuk membedakan mana kritik, mana mengolok-olok. Padahal udah keluar dari PSI ya. Kok masih kayak gitu ya? Makanya. Kalau masih PSI kayaknya maklum kan. Iya. Ini udah keluar nih, apa masuk lagi? Itu di kolom komentarnya juga rame. Rame. Ada tulisannya, lah belum beres debatnya udah dicebokin. Baru istirahat, belum beres Iya, ini iya, debat. iya. Waduh, udah dibantu cebok katanya. Tapi Itu emang lucu sih. itu kadang kita nggak bisa membedakan mana kritik, mana olok-olok gitu kan. Yang dilakukan Gibran tuh sama sekali bukan kritik. Itu olok-olok. Kenapa? Ya gue akan straight kepada, ini karena gue pengalaman debat gitu kan Mas ya. Kepada dasar argumentasi gue bahwa mengkritik itu kepada substansi. Kalau yang dilakukan Gibran itu mockery, itu olok-olok. Dia ad hominem. Ketika misalkan ditanya Caimin, konteksnya soal bioregion gitu kan. Gibran nggak bisa jawab itu. Yang dilakukan adalah, wah ini contekannya baca terus enak nyontek ya, apa ya kayak gitu-gitu. Atau soal plastik, kemudian ya itu udah keluar dari rel substansi yang pertanyaannya Caimin soal pembangunan berdasarkan bioregion itu kan. Karena dia nggak ngerti soal itu, akhirnya yang diserang personalnya ad hominem. Ini udah logical fallacy menurut gue. Ini udah kesalahan logis, dan itu bagian dari mockery. Sampai sebut-sebut Olok-olok. ini kan, siapa? Tommy Lebong. Tom Lembong. Tom Lembong. Tom Lembong nggak di arena dipanggil-panggil. Itu mungkin Tom Lembong mau diajak debat juga tuh. Tapi kenapa sih kira-kira Tom Lembong tuh apa diajak gak mau, jadi dia sakit hati gitu kan? Kan dulu pernah menteri kan? Iya. Pernah menteri tuh. Tapi gue ngelihat di CNBC tuh Tom Lembong ada kan ngomong, Ngerespon ya? ngerespon soal itu. Gimana tuh? Ya Mas Gibran mungkin rindu ya, karena saya 7 tahun nulisin pidato bapak. Katanya gitu. Itu savage sih. Soalnya kelihatan banget malam tuh lebih ke ngejer ke savage-nya, kayak pengen kelihatan kerennya tapi justru isinya nggak ngejawab gitu. Jadi cringe. Jadi cringe, sangat cringe gitu, yang kayak ini ngapain sih orang gini-gini gitu. Kayak kosong aja Ya gitu. Tom rasanya. Lembong ya dia memang ini sih berperan banget di kabinet Pak Jokowi dulu. Betul. Ya. Dan ada banyak orang sebenarnya yang menjadi bagian dari tim presiden dan kemudian tidak ikut dengan Pak Jokowi hari ini. Gitu. Ya itulah mungkin yang membuat Prabowo dan Gibran hari ini gagal meniru Jokowi. Jadi dari sisi branding, kemoi dan sebagainya, tapi kemudian dieksekusi mereka tidak bisa menunjukkan itu semua gitu ya. Dan kembali lagi soal tadi, ingat soal drone petani itu, saya sampai bingung gitu mekanisasi. Jadi gini, saya tuh pernah main ke salah satu desa di Bandung gitu ya. Di beberapa daerah lah memang ada juga yang sudah menerapkan smart farming. Pernah ada juga gitu ya. Dan yang kalau nyiramnya tuh udah pakai wifi aja gitu, kita ngecek tinggal siram. Itu udah banyak lah gitu ya. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan petani hari ini itu kan sebenarnya pupuknya gitu. Dan itu yang dibahas sama Caimin sama Pak Mahfud kan. Ya sebenarnya kita emang butuh pupuk gitu. Mekanisasi itu kan mengganti tenaga manusia dengan mesin kan. Iya. Nah, pertanyaannya apakah petani kita itu sangat membutuhkan itu? Kalau kita ngelihat dari jumlah petani yang banyak hari ini, itu lahan mereka tuh terbatas sekali. Ratusan meter cuma gitu, 700 ya 1000 meter gitu ya. Banyak yang nggak sampai 1 hektar. Nah, yang dibutuhkan mereka bukan mekanisasi jelas gitu. Yang dibutuhkan mereka ya pupuk gitu. Nah, pupuk ini belum selesai hari ini. Jadi kalau kemudian bicara soal mekanisasi dan sebagainya, itu menunjukkan kalau dia tidak paham soal permasalahan di lapangan gitu. Betul. Lapangan butuh apa, dikasih mekanisasi gitu. Jadi kalau petani dikasih mesin, buat apa Pak? Lama cuma segini. Belum belajar, belum apa. Iya. Dan Disuruh itu kasih drone. mengungkap satu masalah yang lebih mendasar lagi menurut gua yang tidak dipahami oleh Gibran. Apa tuh? Yaitu soal lahan bagi petani. Ini soal reforma agraria. Oh, reforma agraria. Kemudian yang kayak gitu. sertifikat itu. Iya. Artinya gini loh, Gibran tuh nggak tahu gitu loh bahwa selama ini lahan pokok petani itu terus tergerus. Iya. Tergerus dengan ya banyak hal, termasuk konflik-konflik agraria dengan perusahaan besar, dengan mafia-mafia tanah kalau kata Pak Mahfud. Yang itu harusnya diselesaikan gitu. Jadi ya percuma gitu loh. Kita benar kata Mas Alif tadi, percuma ngasih
mesin, ngasih apa, ya emang lahannya dikit kok gitu. Ini yang paling penting adalah memastikan reforma agraria itu berjalan. Dan reforma agraria, kayak kata Pak Mahfud kemarin, itu bukan cuma soal ngasih sertifikat. Itu legalisasi. Tapi redistribusi ini, biar lebih adil, biar nggak ada satu orang dapat 500.000 hektar gitu loh. Kayak Prabowo gitu ya. Iya. Udah ngehindarin nyebut yang sebut. Enggak, tapi kayaknya juga gak ngerti tuh beda legalisasi dan redistribusi gitu. Dianggapnya sama. Ngasih sertifikat tuh dikira ngasih tanah ke rakyat. Bukan, itu memang punya mereka itu tanahnya kan. Aku juga punya sih tanah di rumah itu, memang ada beberapa yang belum disertifikat gitu ya. Yang ya ada yang tanah warisan dan sebagainya. Ya itu sudah menjadi milik saya gitu. Dan kalau misalkan saya nanti dapat sertifikat atau saya urus sertifikatnya, itu bukan negara memberikan, emang punya saya tanahnya. Benar, gitu kan. bukan redistribusi. Bukan redistribusi. Hanya membantu legalitasnya aja. Ya, Berarti jadi makin ketahuan jarang keluar rumah kayaknya ya. Jarang panas-panasan gitu ya. ya kalau kita ngelihat Gibran kan memang, jadi gini loh. Coba bayangkan Gibran ini bukan anak presiden, misalkan ya, dia mau kerja apa coba sekarang? Dia mau ngapain coba? Martabatnya banyak tutup. Kan? Iya. Jadi wali kota, kalau bukan anak presiden mana bisa? Iya lagi. Apalagi jadi anak cawapres kan mana bisa gitu. Dia mau ngapain coba? Dia nggak paham soal permasalahan itu. Aduh, iya lagi. Dia lama di Singapura, kemudian pulang-pulang gitu kan. Ya, jadi apa gitu? Mau jadi apa dia? Jadi permasalahan yang ada di bawah gitu ya, itu berbeda misalkan dengan Caimin atau Prof Mahfud gitu ya. Kayak Pak Mahfud dulu santri, kemudian ya dari desa menjalani karir berpuluh tahun sampai kemudian bisa jadi cawapres. Itu Pak Mahfud, wah, menjalani banyak sekali pengalaman gitu. Ada banyak tantangan lah. Ibarat buah itu matang pohon, bukan karbitan. Dan kalau Pak Mahfud ditanya gitu ya, soal apapun lah, ditanya soal apapun, Pak Mahfud pasti akan jawab, saya pernah. Pasti gitu. Ini urusan soal mafia tambang ini. Pak Mahfud kan dengan entengnya bilang bahwa itu di backup sama aparat dan oknum-oknum pejabat. Iya. Nah kalau ini kemudian mau diselesaikan, maka perlu presiden yang tegas yang tidak punya beban. Gitu ya. Makanya kalau untuk membereskan orang-orang ini, gitu, pejabat-pejabat dan oknum-oknum aparat, gitu ya, ya Pak Mahfud udah tahu gitu. Presidennya harus Pak Ganjar harus kasih instruksi ke dia, ke Pak Mahfud, untuk kemudian membereskan semua masalah ini gitu. Nah, Gibran nggak ngerti, dia cuma teori aja. Oh, nanti kita ambil siupnya, gitu kan? Kita berdayakan UMKM. Suruh drone. Dan ini, gue sepakat ketika Pak Mahfud itu tidak mau menanggapi pertanyaan soal greenflation. Yang kedua kali, ini bagus yang nih. pertama itu udah ditanggapin sama Pak Mahfud. Ya, apa namanya, daur ulang sampah. Iya. Daur ulang sampah. Dan ketika Gibran habis itu, terus Pak Mahfud nggak, ya dibalas ya Pak Mahfud set gitu kan. Nggak gini Mahfud, gini aja. Ya gini aja Pak Mahfud. udah Ya, cukup set. segitu. Ya kan, oh enggak, kalau Gibran set Pak Mahfud tas. Tas. Iya. Jangan-jangan dia pendukung Ganjar. Diem. Nah, itu apa namanya? Sebenarnya Pak Mahfud sudah cukup menjawab di yang pertama ketika ditanya soal greenflation itu apa. Ya, kalau kata Gibran kemudian ini pertanyaan atau orang-orang di luar debat pasukan ceboknya gitu kan, itu ngomong bahwa ini yang ditanyain soal green inflation dijawabnya ekonomi hijau lah. Greenflation ini kan bagian dari ekonomi hijau. Iyalah, gitu ya. Dan cara untuk mencegah inflasi karena kebijakan kebijakan hijau, itu ya dengan ekonomi sirkular kayak yang dibilang Prof Mahfud. Bahkan Prof Mahfud nunjukin contoh yang sangat lokal, yang pengalaman soal orang-orang Madura, ya kan, daur ulang sampah. Itu bagian dari itu namanya memberdayakan lingkungan gitu. Iya, benar. Ini emang receh kemudian ketika ditanyakan yang kedua gitu loh. Dan itu tidak pas secara akademik. Itu gini soalnya, Pak Mahfud mau jawab apapun, Gibran akan bilang, oh nggak menjawab, pasti gitu. Iya lagi. Dia pasti gitu tuh. Iya lagi. Dia Caimin jawab apapun, dia nggak menjawab gitu. Itu Karena terus. niatnya mempermalukan. Enggak, itu emang briefingnya nggak gitu. Pantas nggak perlu bawa contekan. Nggak perlu, pokoknya ini tidak menjawab katanya. Jadi debat yang seharusnya bisa bertukar pikiran gitu ya.
yang menurut Caimin, saya setuju dengan Caimin bahwa ini levelnya itu soal mengambil kebijakan dan keputusan policy dan sebagainya. Itu seharusnya setelah debat gitu ya, masing-masing calon itu bisa menganalisa dan berpikir, mempertimbangkan, oh jangan-jangan lawan paslon lain itu memang benar nih argumentasinya, nanti kita sesuaikan dengan punya saya gitu. Strateginya kita kombinasi, kemudian tujuannya sama untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi kalau Gibran kan tidak menawarkan itu semua. Apa coba argumentasi yang mau berikan oleh Gibran? Nggak ada. Dia hanya menjelaskan apa yang dilakukan sama bapaknya kan. Hilirisasi. Iya, yang dilakukan sama bapaknya. Tapi ketika masuk kepada pertanyaan apa yang akan dia lakukan, ya kita akan lanjutkan. Lagi mana? Ya sekalian aja Pak Jokowi yang jadi cawapres kan, jangan dia. Kan gitu. Ya kalau hanya menjelaskan soal program Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, wah saya kayaknya lebih tahu itu. Gitu kan. Ya, berarti template-nya cuma 2 jawabannya ya, hilirisasi sama ini tidak menjawab. Iya, pokoknya kalau sudah pertanyaan tuh nggak menjawab sih gitu. Bener. Jadi ya ini benar kata Pak Mahfud ya, bahwa ya ada pertanyaan memang yang nggak perlu dijawab. Dan itu ada dalilnya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Jadi membiarkan atau tidak menjawab pertanyaan yang bodoh itu sebaik-baiknya jawaban. Dan Pak Mahfud ya bilang nggak gitu. Cuma kayaknya Pak Mahfud nggak mau lah untuk bilang itu kan di debat cawapres. Ya nggak apa-apa, saya yang jelasin. Dan itu ada dalilnya gitu kan. Kan Pak Mahfud udah bilang sendiri dia nggak mau bertanya tanpa mempermalukan katanya gitu. Di pertanyaan yang selanjutnya gitu, nggak mau ngejebak-jebak kata Pak Mahfud gitu. Tapi yang paling penting kalau gua nih sebagai Nahdliyin, juga sebagai orang NU gitu, gua terbiasa dalam lingkungan kemudian akhlak itu atau adab itu nomor 1 daripada ilmu. Artinya akhlak itu perlu dikedepankan di situ. Dan ketika menurut gua Gibran, Prabowo sedang berusaha merangkul-rangkul, merayu-rayu Nahdliyin, tapi kenyataannya kemarin kita tahu bahwa Gibran ini justru berusaha mempermalukan cicit pendiri NU, Caimin. Lalu berusaha juga mempermalukan sahabat Gus Dur yang NU-nya 9 karat, Pak Mahfud. Ini gue udah red flag sih buat dia. Red flag. Iya ya, jadi sebagai orang NU ya itu udah red flag sih. Ini dia jelas udah tidak menghargai muruah tokoh-tokoh NU atau marwah tokoh-tokoh. Tapi itu juga menjadi pertanyaan bagi saya pribadi, karena orang bilang bahwa adab itu lebih penting dibandingkan ilmu. Permasalahannya adalah saya melihat Gibran nggak berilmu. Aduh. Iya, dia bilang soal demonstrasi kuning, dia soal mekanisasi. Itu jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Konteksnya juga salah-salah gitu kan. Jadi saya juga nggak ngerti. Iya bener, ininya bener, dalilnya bener gitu ya. Bener. Cuma saya nggak melihat Gibran berilmu, sehingga itu tidak pas untuk Gibran, ya. Sehingga dia ini tidak ada dua-duanya. Gitu. Tidak dua-duanya. Jadi dia tidak beradab dan juga tidak berilmu. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau nggak salah, ini orang yang tipe paling rendah ini. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia nggak tahu bahwa dirinya tidak tahu kalau dirinya nggak tahu. Nggak tahu sepsion ya. Nggak tahu. Tapi ngerasa bener terus gitu. Ya. Kalau dia salah. Kalau di bahasa Jawa itu ibaratnya rumongso iso tapi gak iso rumongso. Nah, gitu lah ya. Itu jadi inget kayak yang lagu-lagunya FX Rudy itu yang sama teman-teman kan. Wong salah ora aku salah. Itu. Oke, thank you. Oke. Mas Alif. Aduh. Gimik dulu. Mana kopinya? Oh ini. Sampai jumpa ngopi lagi di Kopi Partai. Thank you.